Pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di Bangkalan mengeluh. Timun yang siap panen selalu ripe dipanen maling. Kejadian tersebut berlangsung lama, akhirnya para petani bermusyawarah, untuk sowan ke Mbah Kolil. Sesampainya di rumah Mbah Kolil, sebagaimana biasanya Kiai sedang mengajar nahwu. Assalamualaikum, Kiai, salam para petani serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Mbah Kolil. Salah satu dari petani menceritakan kejadian timun ripe dan meminta Kiai Kolil untuk mencarikan solusi penangkal. Kebetulan ngaji beliau sampai pada kalimat, Zaidun, salah satu contoh pelajaran nahwu yang artinya Zaid berdiri, lalu serta-merta Mbah Kolil berbicara sambil menunjuk lafal, Zaidun. Iya, karena pengajian ini sampai, Zaidun, ya, Zaidun, ini saja pakai sebagai penangkal, seru Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah, Pak Kiai, ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. Ya sudah, jawab Mbah Kolil menguatkan. Keesokan harinya, betapa terkejutnya mereka melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling tersebut. Maling itu tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton banyak warga. Andaikan zaman sekarang mungkin maling itu akan difoto dan diupload di Facebook. Kasihan melihat kawanan maling, salah satu dari petani sowan ke Mbah Kolil dan diberi obat penangkat, begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak mencuri lagi. Sejak saat itu, petani timun di Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih, petani menyerahkan hasil panen ke pondok pesantren berdokar-dokar. Kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu, satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap, tiba-tiba salah satu penumpang wanita meminta pada suaminya untuk membelikan anggur. Suaminya menelusuri seluruh wilayah pelabuhan namun tidak menjumpai penjual buah, kemudian mencoba menuju ke pasar agak jauh dari pelabuhan, alhamdulillah akhirnya anggur didapatkan juga, bergegas kembali ke pelabuhan. Namun betapa terkejutnya, kapal sudah berangkat dan jauh dari dermaga, ia berteriak sekeras mungkin memanggil awak kapal, namun tak membuahkan hasil. Ia menyesali keadaan itu dan duduk di pinggir pantai, datanglah laki-laki menghampirinya memberikan nasihat agar mendatangi Mbah Kolil, ia bertanya-tanya siapa Mbah Kolil, apa bisa menolong saya saat ini, lelaki itu meyakinkan bahwa Mbah Kolil insyaallah bisa menolongmu. Lalu suami yang malang itu sowan dan menceritakan kejadian dari awal hingga datang ke Mbah Kolil, dengan nada datar Mbah Kolil menjawab, ini bukan urusan saya, ini urusan petugas pelabuhan. Suami malang itu kembali dengan tangan hampa. Saat sampai di pelabuhan bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi, dan suami menjelaskan dengan nada putus asa bahwa ia disuruh ke petugas pelabuhan. Namun lelaki tadi mengulang perkataannya untuk kembali ke Mbah Kolil. Tanpa putus asa suami kembali lagi ke Mbah Kolil. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Kolil berucap, baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan. Lalu Mbah Kolil memberi syarat tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi kepada orang lain termasuk istrinya, kecuali Mbah Kolil sudah meninggal. Suami menyanggupi syarat tersebut. Lantas, Mbah Kolil memerintahkan untuk memegang buah anggur dan memejamkan mata, setelah beberapa menit berlalu dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya ia sudah berada di dalam kapal. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dialaminya. Dikucek-kucek matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di kapal. Segera ia temui istrinya dan memberikan anggur pesanannya tadi.